Kenapa Pak Prabowo meningkat? Itu datanya kristal clear. Pendukung Pak Jokowi sekarang tidak lagi didominasi oleh mereka yang akan memilih Pak Ganjar. Nah, karena sangat krusial ini, kemungkinan capres maupun partai politik pendukung capres akan menghitung hingga ujung. Jadi cawapres sepertinya akan diundur, menunggu tadi yang istilah Bung Afri, menunggu pihak lawan untuk mengajukan cawapresnya. Pemimpin yang mengerti keinginan rakyat, salah satu keinginan rakyat apa? Bekerja untuk rakyat, tidak korupsi dan sebagainya. Bukan sibuk bikin konten, karena kita tidak mau nanti istana itu diisi oleh presiden YouTuber yang isinya hanya konten. Di survei Mei 2023, nama Prabowo meraih elektabilitas paling tinggi di kelompok pemilih Nahdien. Menteri Pertahanan ini meraih 25,8%, naik sekitar 7% dibandingkan survei Januari 2023. Sebaliknya, Ganjar yang sebelumnya di survei Januari 2023 berada di posisi paling atas, menurun di survei Mei 2023 ini dengan 24,7%, turun 3% dari survei Januari 2023. Sementara Anies Baswedan memperoleh 12,3%, relatif agak berjarak dibandingkan Prabowo dan Ganjar. Dari data ini bisa ditarik benang merah bahwa aspirasi politik warga NU relatif menyebar ke banyak partai politik dan calon presiden. Artinya secara umum postur pemilih di Indonesia akan lebih banyak dicerminkan oleh bagaimana aspirasi politik dari warga Nahdien ini. Untuk itu tidak berlebihan kiranya jika siapapun yang berkontestasi di pemilu, terutama di pemilihan presiden, suara pemilih NU akan jadi penentu. Setidaknya ini tergambar dari konfigurasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kenapa Pak Prabowo meningkat? Itu datanya kristal clear. Pendukung Pak Jokowi sekarang tidak lagi didominasi oleh mereka yang akan memilih Pak Ganjar. Jadi ada dua ukuran pendukung Pak Jokowi. Pertama adalah mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Ada 79%. Nah, dari data yang kami punya, 79% yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi ini, itu 39,2% memilih Ganjar, 37,6% memilih Pak Prabowo, 13,9% dari yang puas memilih Mas Anies. Jadi yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu sekarang terbelah antara ke Ganjar dan Pak Prabowo Subianto. Nah, nanti Mas Umam bisa menganalisis mengapa terjadi pembelahan. Ada peningkatan dukungan di antara mereka yang puas kinerja Pak Jokowi ke Pak Prabowo, dan ada tren penurunan mereka yang puas satisfied Jokowi voters ke Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto lebih digemari dibandingkan Ganjar Pranowo di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama. Dikutip dari tribunnews.com pada Minggu 4 Juni, Prabowo menyalip Ganjar Pranowo yang menempati posisi puncak pada survei sebelumnya. Merujuk hasil survei Litbang Kompas Mei 2023, elektabilitas Prabowo di kalangan Nahdliyin mencapai 25,8%. Angka itu naik sekitar 7% dari hasil survei pada Januari 2023. Prabowo meninggalkan Ganjar yang berada di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 24,9%. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan ketiga dengan elektabilitas 12,3%. Adapun sosok lain yang turut dipertimbangkan oleh kalangan Nahdliyin untuk dipilih sebagai capres antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebanyak 7,1%, Menparekraf Sandiaga Uno sebanyak 1,3%, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebanyak 1,3%, Menko Polhukam Mahfud MD sebanyak 0,9%, Mensos Tri Risma hari ini sebanyak 0,7%, Menteri BUMN Erick Thohir sebanyak 0,7%, mantan Panglima TNI Andika Perkasa sebanyak 0,5%, dan masih ada 22,1% responden survei Litbang Kompas yang tidak tahu atau tidak menjawab. Dengan demikian, menurut survei tersebut tidak berlebihan kiranya jika siapapun yang berkontestasi di pemilu, terutama di pemilihan presiden, suara pemilih NU akan jadi penentu. Kalau 2024 yang akan datang ini kan lebih dinamis ya. Jadi saling salib elektabilitasnya bukan hanya di tingkat capres, tapi juga di tingkat cawapres. Di kedua level ini, baik elektabilitas capres maupun cawapres, itu tidak ada yang dominan gitu. Nah, karena tidak ada yang dominan, terutama di pilihan capres,
karena meskipun Pak Prabowo unggul sekalipun, tetapi jauh sekali dari 50%+1 untuk bisa membungkus kemenangan dalam satu putaran, maka ketiga capres teratas pasti akan menimbang cawapres yang mereka akan pilih dengan bobot atau skor elektabilitas yang dianggap lebih penting ketimbang variabel yang lain. Kan ada banyak ya variabel yang mereka pakai untuk bisa menentukan cawapres mana yang mereka akan pilih. Bisa karena elektabilitas, bisa karena akseptabilitas di mata elit, bisa karena faktor logistik dan seterusnya. Nah, karena sangat krusial ini, kemungkinan capres maupun partai politik pendukung capres akan menghitung hingga ujung. Jadi cawapres sepertinya akan diundur, menunggu tadi yang istilah Bung Afri, menunggu pihak lawan untuk mengajukan cawapresnya. Yang harus kita baca itu soal ketika dia menyampaikan kriteria, dia menyampaikan sosok yang berani. Nah, selama ini kan yang saya narasikan bahwa kita butuh pemimpin yang punya keberanian, bukan yang tidak bernyali, apalagi yang boneka gitu loh. Kita butuh pemimpin yang punya nyali. Pertama itu. Kedua, pemimpin yang mengerti keinginan rakyat. Pemimpin yang mengerti keinginan rakyat. Salah satu keinginan rakyat apa? Bekerja untuk rakyat, tidak korupsi dan sebagainya. Bukan sibuk bikin konten. Karena kita tidak mau nanti istana itu diisi oleh presiden YouTuber yang isinya hanya konten. Itu bukan kebijakan-kebijakan rakyat, kebijakan-kebijakan bagaimana negara ini lebih baik. Yang isinya konten. Nah, terus nanti. Nah, itu kita tidak mau. Kita mau nanti pemimpin itu yang visioner, bukan boneka, yang ngerti bagaimana keinginan kehendak rakyat dan punya keberanian dalam mengambil sebuah keputusan, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, melawan korupsi, melawan oligarki dan sebagainya. Artinya ke depan itu kita punya kesepakatan bagaimana menguatkan demokrasi. Persis apa yang disampaikan Pak Jokowi. Kita tahu karena ini relawannya kan aktivis semua, banyak aktivis 98 semua lah. Kayak Bung Andi Gani itu kan aktivis buruh. Kita punya komitmen walaupun berbeda, tapi komitmen terhadap menjaga demokrasi ini lebih kuat dan berkualitas itu lebih penting daripada bicara tentang kekuasaan. Jadi 2024 itu kalau demokrasi tidak kuat, penyimpangan kekuasaan akan merajalela. Artinya kuatkan demokrasinya. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi